kan juga sama ya. Kerangka-kerangka yang jangan sampai punya kebiasaan untuk selalu mengulangi format yang sama. Karena kalau misalnya teman-teman mau gunakan untuk di kesempatan yang berbeda, misalnya waktu official test, atau mungkin untuk tryout, atau mungkin untuk apa, kesempatannya kan beda-beda, sehingga untuk kerangka kayak gini tuh nggak ada masalah ya. Cuma kalau misalkan di rumah, saranku jangan hanya fokus untuk ke satu jenis struktur kalimat, tapi disampaikan ke bentuk-bentuk lain. Terus ini untuk yang this become significant in recent years. Challenges. It is possible to mitigate it through targeted interventions and initiative that explore process and discuss strategies to prevent it. Yang to prevent it itu kan dia udah disampaikan untuk keterangan di kalimat ini ya Kak. It is possible to mitigate it through bla bla bla. Nah, kata kunci prevent itu tuh cukup disampaikan untuk yang bagian sekali aja. Kalau misalkan udah disampaikan sama kanan di kalimat kedua ini, itu tuh nggak perlu disampaikan kembali di poin yang terakhir. Jadi cukup sekali disebutin. In conclusion, studies the rest of the stems from the combination. Ini untuk yang alasannya, social significant factors. Oke, kata kunci ini udah masuk. Natures can effectively prevent such behavior. Oke, poin utama udah cukup baik, tapi untuk cara penyampaiannya yang di bagian sini, preventingnya itu tuh nanti boleh disampaikan sekali, gitu. Ini untuk tambahannya buat teman-teman. Sejauh ini, apakah mungkin ada yang pengen ditanyakan terkait soal kita kemarin? Kalau dari Kak Ana, oh iya Kak, untuk yang nomor 3, bedanya kalau sama written tuh gimana ya Kak? Ini tuh misalnya sama Kak, jadi kalau untuk poin pertanyaannya kan sama-sama menanyakan alasan, yang masuknya untuk ke problem issue yang alasan itu ya. Sehingga ini bisa kita pilih salah satu, nggak perlu disebutin causes, reasons, karena intisannya sama untuk menanyakan alasan. Iya, sama-sama Kak Ana. Nih, tambahannya PR kita kemarin ya. Kalau untuk materi hari ini tuh materinya agak banyak. Jadi saranku teman-teman siapkan catatan masing-masing supaya lebih gampang untuk membedakan dari satu tipe ke tipe yang lainnya ya. Oke, untuk materi terakhir hari ini, kita akan masuk sama analisis tipe-tipe soal. Kemarin kan kita sempat sekilas bahas ya, bahwasanya untuk tipe soal di Raten Tas 2 tuh banyak banget. Ciri-ciri setiap pertanyaannya gimana, terus apa yang bakal kita emphasize untuk setiap tipe soal itu ketika mengerjakan planning, intro, sama conclusion, kita udah cobain gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin masalah format paragraf, pembagian yang paling umum untuk lintas dua, umumnya tuh dia ada 4 paragraf seperti yang kemarin kita kerjain ya. Untuk intro, bagi satu, bagi dua, sama untuk yang conclusion. Terus kalau kita lihat dari tipe-tipe soalnya, mungkin bisa kita mulai sama tipe opini. Di mana untuk tipe opini ini, biasanya tuh dia ditandai sama keterangan berupa agree, disagree, atau mungkin bisa juga berupa what is your opinion. Apapun tanyaannya, apabila dia masuknya sama golongan tipe opini atau yang menanyakan pendapat kita pribadi, nanti bakal kita kerjakan dengan cara pertama. Cuma untuk cara ini tuh setahu aku ya teman-teman, tipe opini tuh bisa diselesaikan dengan 4 format yang berbeda. Nanti ada satu format yang aku rekomend buat teman-teman, terus satu format terakhir itu tuh ini yang kayak cukup tahu karena agak jarang digunakan. Cuma pernah ditemukan untuk salah satu buku referensi rating akademik. Nah, untuk cara pertama, format yang aku rekomend sama teman-teman, ketika kita mengerjakan tipe opini, apapun pertanyaannya ya, pokoknya itu dia masuknya sama golongan tipe opini. Nanti teman-teman bisa kerjakan dengan total 4 paragraf, konten bari satu, konten bari duanya, mereka selaras. Ini setuju, ini setuju. Kalau yang sini nggak setuju, sini nggak setuju. Ini untuk cara pertama yang aku rekomend sama teman-teman. Terus untuk format kedua, yang sama-sama bisa kita lakukan, nanti untuk format yang kedua ini akan ada tambahan paragraf berupa generalisasi letak di antara body 2 dan conclusion, sehingga total paragrafnya itu ada 5 bagian. Nah, untuk format yang kedua ini,
konten dari satu duanya tuh mereka selaras. Jadi kalau kita bandingkan sama format yang pertama ya, bedanya tuh cuma terletak pada paragraf generalisasi yang akan kita hasilkan di bagian sini. Ini untuk format kedua. Terus untuk format ketiga, khusus untuk pertanyaan to what extent atau how far, ini tuh teman-teman bisa kerjakan dengan menggarisbawahi atau membahas kedua belah pihak. Misalkan kayak setujunya sejauh apa, terus tidak setujunya sejauh apa, dan conclusion nanti kita bakal pilih condongnya apakah setuju atau nggak setuju. Untuk format ketiga ini, dia tuh berlaku untuk pertanyaan to what extent sama how far, tapi dia nggak berlaku untuk pertanyaan what is your opinion atau do you agree or disagree? Ini untuk tangan seberapa jauh. Baru kita akan sampaikan ini setujunya sejauh mana, tidak setujunya sejauh mana. Ini untuk format ketiga ya. Terus untuk format keempat yang aku bilang sama teman-teman cukup tahu, jadi dia tuh ada tambahan informasi untuk disisipkan di paragraf body satu sama untuk body duanya. Jadi misalkan nih teman-teman, untuk statement kali ini, unpaid community service katakanlah tuh aku setuju gitu ya. Aku jelaskan nih, oke, totalnya itu ada 4 paragraf. Terus untuk beri satu, kesetujuan ini pertimbangannya supaya nanti para siswa itu tuh bisa melatih skill sosial mereka. Aku jelasin, TS, SS, SD. Terus di-tackle di belakangnya. Tetapi untuk melatih skill sosial anak-anak bisa juga dengan cara lain seperti bla bla bla. Terus untuk bagi yang kedua, karena aku masih setuju ya. Oh iya nih programnya itu bagus untuk anak-anak supaya mereka mendapatkan pengalaman tambahan untuk begini-begini. TS, SS, sama SD. Aku jelaskan. Terus di-tackle. Tetapi untuk menambah pengalaman ini bisa juga dilakukan dengan cara lain seperti bla bla bla. Nah, itu tuh sebenarnya, tetapi itu, dia tuh setara kayak kita memberikan penjelasan di paragraf generalisasi untuk format kedua, di mana intisarinya itu tuh kita kayak memberikan penjelasan yang emang kita nggak dukung, tapi orang lain itu ada benarnya. Cuma kalau untuk format yang keempat ya, kalau disampaikannya seperti itu, kesannya itu tuh kayak kita agak sulit untuk dipahami kesimpulannya atau keberpihakan kita tuh kemana. Karena kan kesannya kayak pelin-pelan ya kalau kita kurang bagus cara menyampaikannya. Sehingga untuk bentuk yang format keempat ini teman-teman cukup tahu. Terus kalau untuk yang di format yang aku rekomend sama teman-teman, format yang pertama, apapun pertanyaan yang nanti diterima sama teman-teman, silakan dikerjakan dengan format 4 paragraf seperti ini dengan konten beri satu beri duanya, nanti mereka selaras. Kalau kita geser untuk yang berhubungan sama tipe opini, ini tuh sebenarnya juga berhubungan sama bentuk subjektivitas nih teman-teman. Bentuk subjektivitas ini tuh kemarin pernah kita bahas bareng. Untuk format yang pertama, kita bisa punya ciri-ciri seperti I, you, we, terus ada tambahan peran mereka. Jadi segala macam bentuk kayak I, my, you, your, yourselves, we, us, ourselves. Contohnya tuh kayak yang di bagian sini, kayak ini ourselves, terus ada us, terus ada lagi you. Ini merupakan variasi yang sedang kita bicarakan dalam tipe subjektivitas yang pertama. Cara penggunaannya itu nggak bisa asal teman-teman gunakan untuk seluruh tipe soal, tapi hanya untuk yang menanyakan opini. Seperti yang sedang kita bahas kali ini ya, ini kan contohnya untuk yang tipe opini. Tetapi meskipun kita sudah menggunakan untuk tipe opini, isinya itu tuh juga punya aturan untuk meletakkan I, you, we ke lokasi yang lebih disarankan. Kalau untuk kata kunci I, my, itu tuh bisa teman-teman gunakan sebagai parafrase thesis statement di bagian conclusion ini. Sama untuk ke thesis statement di bagian intro. Kita mau mengatakan, in my opinion, from my perspective, personally I disagree. Itu tuh bisa teman-teman gunakan untuk TFC-nya tipe opini. Yang mana ini bakal diparafrasekan juga untuk tipe yang di paragraf conclusion. Tapi untuk yang di body-body, ini tuh nggak boleh pakai I atau my ya. Mungkin kita bisa menggunakan us atau mungkin you atau mungkin bisa juga to ourselves yang mana ini merujuk sama stakeholder siapa yang sedang dibicarakan oleh soal, bukan kita pribadi. Kalau kita ngomongin soalnya tuh tentang siswa, berarti yang kita bicarakan kali ini ngomongin masalah siswa atau mungkin employer employee, government sama private sectors, mungkin society government atau mungkin dari
parent sama children, atau student sama teacher, kan macam-macam treatment. Sehingga dari sini, teman-teman tuh kalau misalkan mau menggunakan bentuk subjektivitas, nggak bisa saat kita gunakan di semua. Misalkan kayak advantage, disadvantage, asal kita kasih you, our, us, jelas nggak masuk. Informasi kali ini bisa kita gunakan untuk yang menanyakan opini. Terus untuk subjektivitas yang kedua nih, dia tuh masuknya untuk ke bentuk gender. Gender ini tuh macam-macam ciri-cirinya. Kita bisa dapat kayak she, atau he, atau her, his, him, macam-macam. Atau mungkin kayak man, terus women, atau mungkin female, atau bisa juga itu tuh profesi tertentu. Misalkan kayak policeman, atau mungkin police women. Padahal kan ada versi gender neutralnya, yaitu police officer. Nah, untuk kasus yang kedua, si gender ini, dia tuh bukan terletak sama tipe soal, melainkan dari apa yang disampaikan di dalam topiknya. Kalau misalkan kita ketemu sebuah soal, yang topiknya tuh nggak ngomongin peran gender antara laki-laki sama perempuan, informasi gender dalam bentuk apapun, nggak boleh kita sampaikan di dalam isi kita. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah soal tuh yang ngomongin masa peran gender ya, misalkan kayak gini, aku pernah ketemu satu soal, kurang lebih tuh bilangnya seperti ini, bahwasanya presiden laki-laki cenderung lebih mudah memulai perang karena mereka menggunakan logika, sedangkan presiden perempuan cenderung menggunakan perasaan. Nah, kalau kita ngomongin dari soal barusan ya, ini kan kita ngomongin peran gender antara laki-laki sama yang perempuan. Sehingga di belakang nanti teman-teman tuh bisa kasih penjelasan kayak men, women, male, female, atau mungkin dengan profesi tertentu, itu tuh bisa. Cuma untuk bentuk kayak gini, ini tuh nggak bisa asal teman-teman gunakan dengan tambahan bentuk gender. Karena kita nggak lagi ngomongin tentang laki-laki sama perempuan. Tuh, ini untuk tipe yang pertama. Terus kalau kita geser sama tipe selanjutnya dari bentuk advantage disadvantage, pertama-tama teman-teman harus notice mereka ini tuh bisa diparafrasekan ke bentuk apa aja. Mungkin kita menemukan bentuk seperti positif, negatif, terus ada lagi itu tuh kayak benefit sama throwback. Bisa juga itu tuh kayak beneficial sama detrimental. Terus bisa juga itu tuh ketemu kayak pros and cons. Ini juga termasuk salah satu kata kunci yang khas. Terus ada lagi tuh misalkan kayak plus minus. Intisarinya untuk tipe soal kali ini, dia tuh lebih fokus ke kayak sisi baik buruknya dari sebuah fenomena atau statement. Terus nanti setelah teman-teman tuh notice, ini bisa diparafraskan ke bentuk-bentuk yang seperti apa, harus fokus sama yang di tengah-tengahnya. Dia itu menggunakan konektor apa. Kalau misalkan di tengah-tengahnya menggunakan konektor berupa N, otomatis yang disampaikan secara equal. Misalkan kayak ini ya, the advantages and disadvantages. Tengah-tengahnya pakai N. Berarti manfaatnya bakal kita sampaikan untuk baris satu, terus untuk kerugiannya bakal disampaikan untuk yang bari dua. Ini untuk memasuknya sama N. Sedangkan kalau teman-teman ketemu OR sama ATWI, ini tuh kita diminta untuk pilih kasih. Kita akan condong ke salah satu atau bisa dikatakan sebagai unequal. Intisari unequal, nanti kita akan kekeh untuk memilih salah satu. Misalkan kayak ini loh, ada kasus seperti ini, menurut kamu gimana? Banyakan positifnya atau negatifnya? Nah, untuk yang bagian dari satu dari duanya, teman-teman akan kasih penjelasan yang selaras. Ini untuk yang manfaat-manfaat atau mungkin kerugian sama kerugian. Ini untuk yang terkhusus OR sama ATWI yang kita akan pilih kasih. Dan terkhusus untuk pernyataan ATWI itu tuh bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama tuh sama persis kayak OR, cara yang kedua, kita bisa kasih pernyataan 2:1. Kalau untuk statement ini tuh, ini aku ngerasa banyakkan manfaatnya nih. Oke, untuk yang manfaat, di bagian dari satu ini, kita sampaikan dua rangkaian TSS sama SD, ada dua manfaat. Terus untuk yang kerugian, di bari dua ini, hanya ada satu kerugian, satu rangkaian TSS sama SD. Sehingga untuk yang bagian conclusion, sama untuk thesis statement, kita akan tegasin, oke, ini banyakkan manfaatnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus notice informasi untuk yang tipe advantage, disadvantage ini. Dia itu tuh biasanya disampaikan dengan keterangan atau keyword seperti apa. Karena nggak hanya dihafalkan atau disampaikan dengan kata kunci ini aja ya.
Tapi positif negatif, benefit drawback, itu tuh yang paling sering aku temuin. Ini untuk yang masuk ke tipe advantage disadvantage. Terus kalau kita geser sama yang masuk ke tipe problem and solution, ini tuh kemarin aku perkenalkan sama teman-teman sebagai problem issue ya. Pas kita kemarin latihan speaking part yang ketiga, bahwasanya untuk tipe soal problem issue ini, biasanya tuh dia punya tiga komponen. Komponen yang pertama kita punya alasan, yang kedua kita punya efek, terus ada lagi berupa solusi. Kalau untuk ciri-ciri tipe soal kayak gini, biasanya tuh teman-teman harus notice nih, informasi kali ini dia bisa diparafrasekan ke bentuk yang seperti apa. Nah, untuk parafrase-parafrase ini tuh kemarin kita pernah bahas bareng pas kita speaking part yang ketiga. Coba aku scroll di chat Zoom ya, copy paste kembali. Untuk yang problem issue. Nah, ini aku sampaikan ke chat Zoom, teman-teman bisa sambil cek untuk variasi kosakata yang cukup sering digunakan sebagai sinonim itu seperti itu. Yang paling penting ketika teman-teman kerjain di pasal problem issue, nanti harus fokus sama apa yang diminta oleh soal, karena emang dia kombinasinya tuh cukup bervariasi. Antara alasan, efek sama solusi, mungkin kita bisa aja mendapatkan kombinasi seperti alasan sama efek, mungkin alasan sama solusi, atau mungkin efek sama solusi. Sehingga kalau teman-teman ketemu nih, oke, untuk soal kali ini, pertanyaannya problems, berarti efeknya, terus solusi ini seperti apa. Berarti untuk kontennya body satu, kita akan kasih penjelasan problemnya seperti ini, TS, SS, SD. Terus untuk solusinya seperti ini, TS, SS, SD. Dan informasi yang ada di body 2 nanti, bakal memberikan respon dari apa yang disampaikan di body satu. Sifatnya mengikat, kayak kita kasih respon, menanggapi, atau mungkin memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan di baris satu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah soal, masuknya problem issue, tapi hanya menanyakan satu komponen, ini case-nya dikatakan bla bla bla. Nah, fokus pertanyaannya itu tuh dia hanya menanyakan alasan. Udah satu itu, alasannya kenapa? Kalau misalkan untuk tipe soal kayak gini, teman-teman hanya fokus untuk ke satu komponen yang ditanyakan oleh soal, nanti untuk yang bari satu, bari dua, sama-sama memberikan respon soal alasan itu. Karena kan permintaannya why gitu ya. Alasannya kenapa? Oke, kita sampaikan alasan pertama di bari satu, terus untuk alasan yang kedua di bari yang kedua. Modelnya kayak kita nanti bakal ikutin dari yang diminta oleh suatu kayak. Ini untuk yang problem issue. Terus kalau kita geser ke tipe yang keempat, kita ketemu both views. Ciri-ciri pertanyaan dari both views biasanya itu seperti ini. Discuss both points of view and give your opinion. Kata kunci both points of view ini mungkin bakal diparafrasekan ke bentuknya macam-macam nih teman-teman. Misalkan kayak both sides of this argument. Terus bisa juga itu tuh both perspectives, both statements, both views, pokoknya kedua belah pihak gitu ya. Terus nanti di belakang kita bakal diminta untuk soal yang masuknya sama both views kayak gini ya. Contohnya tuh kita ketemu soal yang bilangnya kayak gini. Beberapa orang tua memperbolehkan anaknya nonton televisi ketika weekend aja. Tapi ada juga orang tua tuh yang memperbolehkan anaknya nonton televisi ketika weekdays setelah tugas-tugas sekolahnya sudah selesai. Kita kan kayak berusaha untuk pahami ke dua belah pihak ya teman-teman. Untuk yang view pertama akan kita jelaskan di bari satu, terus untuk view yang kedua kita akan jelaskan di bari dua. Jadi untuk konten utama yang bari satu, kok bisa nih bolehin itu tuh waktu weekend aja. Oh, pertimbangannya ini untuk membiasakan atau menanamkan kedisiplinan di S, SS, sama SD. Jadi untuk informasinya itu tuh dia bakal kita sampaikan di bagian sini. Terus untuk yang dari dua, kan tadi dibolehin ya waktu weekdays, tapi setelah tugas sekolahnya itu udah selesai. Oh, pertimbangannya itu tuh emang untuk relieving stress untuk anak-anak. Oke, TS, SS, sama SD. Jadi untuk kayak tipe soal kayak gini, teman-teman tuh nggak diminta untuk menjelek-jelekan salah satu, tapi kita kayak berusaha untuk pahami pertimbangan dari view pertama dan view kedua seperti apa. Baru untuk yang bagian conclusion, nanti itu kita akan gunakan untuk menegaskan keberpihakan kita. Apakah kita condongnya itu ke view satu atau mungkin ke yang kedua. Tuh.
Terus untuk yang di bagian ini sih teman-teman, thesis statement. Thesis statement-nya tipe Boldfish itu kita bisa langsung tegesin mau pilih yang mana. Contohnya seperti ini, sehingga kesannya itu tuh kayak punya TSC yang sama persis kayak tipe opini ya, yang di atas sendiri tadi. Kayak isi ini mendukung view yang pertama, isi ini setuju sama view yang kedua. Nah, untuk TFC kayak gini, di tipe soal Boldfish, itu tuh dia dibenarkan. Terus ada lagi itu tuh tipenya kayak lebih netral. Jadi misalkan kayak gini, istri ini akan menjelaskan kedua belah pihak melalui paragraf-paragraf di bawah ini. Nah, itu kan dia lebih netral ya. Itu tuh juga bisa teman-teman gunakan di bagian TS-nya, tipe Boldfius. Kalau untuk aku pribadi, tipe ini, biasanya tuh aku kasih TST yang netral. Jadi istri ini akan membahas kedua belah pihak, bla bla bla. Baru untuk yang bagian terakhir, nanti akan aku sampaikan keberpihakan itu apakah ke yang pertama atau mungkin kedua. Pertimbangannya tuh sama kayak yang aku bilang sama teman-teman kemarin ya. Pas awal aku latihan dan belajar lintas dua kan kayak agak kompleks. Secara teori itu tuh banyak banget detailnya. Ini ciri-ciri tipe ini gimana, cara pengerjaannya kayak apa, kosakata yang khas, belum lagi nanti itu kesulitan membahas topik bahasannya, kan banyak ya tema-temanya. Nah, aku ngerasa kayak masih sering rancu untuk membedain antara satu tipe soal sama tipe soal yang lain. Terutama ini, both views sama untuk yang tipe opini. Karena aku ngerasa kalau aku sampaikan bentuknya sama persis, aku mungkin ketukar-tukar, jadi kalau untuk yang tipe opini, biasanya tuh PSC-nya aku bakal tegesin kayak gini. Condongnya setuju atau nggak setuju. Cuma kalau untuk yang Bossius, biasanya aku lebih suka untuk ambil yang secara netral. Tapi untuk teman-teman ini bebas ya, mau pilih yang mana, sama-sama diperbolehkan. Ini untuk yang Bossius. Sedangkan yang terakhir untuk part question atau tipe mix. Tipe mix ini tuh jatuhnya kayak paduan dari tipe-tipe soal yang ada di bagian atas tadi, kecuali tipe Boethius. Jadi mungkin kita bisa aja dapat bentuk seperti opini, problem issue, atau mungkin advantage disadvantage, dan kombinasinya tuh macam-macam. Mungkin opini sama problem issue, opini sama advantage disadvantage, bisa juga tuh problem issue sama advantage disadvantage. Dari sini, teman-teman tuh harus notice yang ditanyakan oleh soal tuh maksudnya sama golongan atau kombinasi yang kayak apa. Kalau untuk pertanyaan kali ini kan dia tanya faktor, satunya lagi itu tuh untuk yang tipe idea ya. Yang kemarin aku bilang sama teman-teman masalah tipe idea ini. Untuk pertanyaan yang pertama, faktornya itu tuh bakal disampaikan untuk yang paragraf dari satu TS, SSSD sama kayak biasa. Terus untuk yang pertanyaan kedua, how realistic is the expectation of job satisfaction for all workers? Ini mau teman-teman sebut sebagai tipe opini boleh, tipe idea sama kayak pembahasan kita kemarin juga sama-sama bisa, terus nanti bisa disampaikan sama teman-teman di paragraf bagi dua. Gimana nih, realistis atau enggak dari keterangan di atas. Setelah kita bahas bareng sesuai sama permintaan tipe soal kali ini, nanti bisa teman-teman selesaikan sesuai sama permintaan. Kalaupun untuk yang di posisi TST sama conclusion nih ya, kalimat pertama ini kan dia parafrase TST ini. Nanti bisa teman-teman tegesin kombinasinya itu apa. Misalkan ini ngomongin alasan sama kesetujuan atau mungkin manfaat sama solusi atau mungkin apa kombinasi kan dia banyak nih. Sehingga nanti dari yang disampaikan sama teman-teman dia bakal menyesuaikan sama permintaan soal. Gitu. Ini untuk yang tipe mix. Dan kalau kita simpulkan dari tipe-tipe soal di atas ini, kan ada golongan yang kita akan sampaikan secara adil ya. Terus ada lagi tuh yang kita kayak kekeh berpihak ke salah satu gitu. Nah, kalau kita bandingkan tuh mungkin cukup mudah kalau kita lihat dari tabel berikut ini. Kalau untuk yang sebelah kanan, ini kan dia yang adil nih, benar-benar equal ya. Jadi biasanya tuh bakal meliputi tipe soal seperti both views, advantage, disadvantage beserta para parafrasenya, asalkan tengah-tengahnya dihubungkan sama N, terus problem issue dengan para kombinasi yang tadi kita bicarakan di atas. Kalau untuk yang D, E sama F, ini tuh dia kayak variasi parafrase-parafrase gitu sih. Intinya untuk tipe soal yang sebelah kanan equal ini, nanti kan konten body satu body rate tuh mereka nggak sama nih teman-teman. Misalkan kayak manfaat, kerugian, alasan sama solusi, view satu sama view 2 sehingga jelas ini tuh wajib akan kita sampaikan ke total 4 paragraf.
Ini sifatnya mutlak ya, 4 paragraf wajib. Nah, untuk yang sebelah kiri, yang unequal, ini tuh nggak hanya terfokuskan untuk tipe opini. Kalau untuk tipe opini tuh kan refleksikan sama pertanyaan A sama B ini ya. Tapi sebenarnya itu juga mengcover tipe soal yang ada di advantage, disadvantage, beserta para parafrasenya, asalkan tengah-tengahnya itu berupa bentuk or sama atau we. Kan kita kayak diminta untuk condong ke salah satu ya teman-teman. Sehingga untuk tipe soal yang sebelah kiri ini, kita biasanya kayak memberikan penjelasan yang selaras dari yang disampaikan di baris satu baris duanya. Mereka sama. Misalkan manfaat-manfaat, kerugian-kerugian, setuju-setuju, nggak setuju. Sehingga untuk pengerjaannya sebelah kiri ini, sebenarnya itu tuh bisa aja sampaikan ke total 4 paragraf, boleh. Tapi memang ada beberapa referensi yang juga bisa kita tambahkan generalisasinya antara body 2 sama yang summary atau conclusion, sehingga akan membentuk totalnya 5 paragraf. Nah, ini tuh optional ya teman-teman. Paragraf generalisasi itu kayak sifat yang kalau mau ditambahkan sama teman-teman boleh, tapi sifatnya tuh nggak mengikat gitu. Ada beberapa referensi yang menyarankan, ada beberapa itu yang bolehin kita untuk total tulisin 4 paragraf. Jadi optional. Tujuannya, paragraf generalisasi ini itu kayak menetralisir pihak yang kita nggak dukung. Kan kita tuh terkesan kayak kekeh gitu ya. Oh ini tuh pokoknya manfaat, manfaat. Tapi bisa aja nih ada kerugiannya. Sehingga dari sini kita tuh kayak menetralisir pihak yang kita nggak dukung. Bahwasanya mereka tuh ada benernya. Terus nanti di bagian summary teman-teman tegasin kembali. Emang intisarinya seperti ini. Ya setuju, ya manfaat, atau mungkin ya kerugian, kita bakal sampaikan di bagian summary. Contoh untuk generalisasi ini, kalau teman-teman cek, dia tuh ada di bagian bawah yang bagian sini teman-teman. To what extent do you agree or disagree? Ini untuk yang jawaban yang dari Tahasoni, dia diawali sama info, bagi satu, bagi dua. Ini untuk yang masuk ke paragraf generalisasi. Terus untuk yang bagian sini, ini ada conclusion. Karena kemarin aku sempat bilang sama temen ya, bahwasanya untuk format writing, entah tas 1 atau tas 2 dia tuh kayak variasinya banyak banget. Satu tipe soal aja tuh biasanya bisa dikerjakan dengan berbagai macam approach. Sehingga saranku dari yang dipilih sama teman-teman nanti, informasi di bagian sini, jatuh itu tuh kayak kita bisa melihat mana yang bisa diterima waktu kita official test di lembaga seperti DC, IDP, atau IELTS. Dan teman-teman tuh udah bisa membedakan antara satu format ke format yang lain, pengerjaannya tuh kayak apa gitu. Kalau memang dirasa perlu ya, beberapa lembaga resmi official test, biasanya tuh mereka juga menyediakan tryout teman-teman. Kayaknya aku pernah cerita, tapi aku lupa di kelas mana. Kalau untuk yang IELTS itu dia berbayar sih. Kalau kita ambilnya 4 skill untuk tryoutnya, 2 tahun yang lalu tuh biayanya 650 kalau nggak 600 gitu teman-teman. Kalau kita tryoutnya 4 skill ya. Jadi barangkali kalau teman-teman masih baru di IELTS, terus pengen ada gambaran suasana official test tuh kayak apa. Tapi sayang 3 juta kita bisa cobain dulu yang lebih murah tryoutnya. Mungkin bisa dicoba. Kalau untuk yang 2 skill di IELTS tuh kemarin berapa ya ada yang sempat cerita tuh 250 kalau nggak salah. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung nanti tuh preferensinya seperti apa untuk lembaga tes, biasanya tuh bakal dapat feedback juga. Pertama untuk speaking sama writing kan kita butuh masukan ya gitu. Terus ada lagi tuh kalau untuk yang di BC, BC tuh aku diceritain sama teman-teman dari kelas scoring sempat sharing-sharing gitu. Miss kemarin aku habis official test di BC. Ini nih teknikalnya bla bla bla. Terus aku tuh sebenarnya agak menyayangkan sih Miss, kenapa kok baru tahu kita bisa mengakses soal-soal latihannya BC waktu aku Hamin 4 hari atau Hamin 3 gitu ya kalau nggak salah tuh. Ternyata kita tuh bebas nih mengakses latihan-latihan yang ada di soalnya BC. Kalau kita tuh udah reservasi di sana. Jadi misalkan kayak teman-teman udah reservasi hari ini gitu ya untuk official test di DC, kota terdekatnya teman-teman. Terus aku tuh mau official test bulan depan. Kan kita masih punya 4 mingguan ya. Nah, teman-teman tuh bisa latihan kayak dari listening, reading, sama writing. Kalau speaking aku kurang tahu.
Di sana tuh dia juga ada timernya gitu. Tahunnya tuh juga karena di kelas, itu kelas apa ya? Kalau nggak kelas scoring, kalau nggak kelas scoring, kelas private teman-teman. Ada yang minta private gitu, terus sempat sharing gitu. Jadi kemarin waktu aku try out di BC, yang aku ceritain sama teman-teman barusan, aku tuh dapet soalnya kayak gini nih, di screenshot gitu, di layarnya. Kalau yang tertera di situ, sebelah kiri tuh kayak soalnya, entah untuk rating kelas 1 atau rating kelas 2, sebelah kanan itu tuh adalah lokasi kita bisa ngetikin isinya. Terus dia juga udah ada tulisan ini tuh berapa kata totalnya gitu. Terus sempat diskusi-diskusi, terus cerita-cerita juga ternyata sebenarnya seperti ini nih gitu, terus sharing-sharing ternyata bisa. Jadi barangkali kalau teman-teman tuh kayak masih meraba-raba ya, kita lagi dijelaskan di kelas, oh masih bingung nih, aku tuh mau condong ke style writing yang seperti apa, nggak ada salahnya untuk dicobain tryout-tryout seperti itu di lembaga resmi, sehingga nanti bisa kita catat apa-apa aja masukannya sejalan, terus informasi ini bisa kita latih selama di rumah gitu. Mungkin ini sih tambahannya untuk materi hari ini ya. Dari writing task yang kedua. Terus dari teman-teman ada yang tanya dari Kak Ana. Kak, kalau tipe problem issue yang bagian sini. Oke. Untuk tipe problem issue, tiap badinya kalau kita hanya tulis satu TS sama SD itu nggak apa-apa ya Kak? Atau harus lebih dari satu? Nah, kalau untuk yang di problem issue ini Kak, biasanya tuh dia bakal tergantung dari apa yang disampaikan di dalam soal. Ini tuh singular atau mungkin plural. Di agak pengaruh Kak. Nah, kalau untuk yang bentuknya plural kayak gini ya, ini tuh dia ada dua pandangan. Kalau kita mau sampaikan kayak, oke, satu problem, satu solusi, udah selesai, dibenarkan, bisa. Terus ada referensi lain itu tuh yang mengatakan karena bentuknya itu jamak, ini tuh juga jamak, otomatis kan ini ada dua rangkaian TSS sama SD berhubungan sama problem, yang sini pun juga ada dua solusi untuk mengcover atau merespon dari yang disampaikan oleh si bari sapu di dua pandangan. Tapi kalau emang di dalam tipe soal problem issue ini, dia tuh menggunakan bentuk yang singular ya, dikatakan problem, solution. Nah, ini jelas kita akan gunakan satu rangkaian TSS sama sendiri, agak berkaitan sama apa yang disampaikan oleh soal. Terus MC di situ maksudnya apa ya, Kak? MC ini di dalam berapa ya? MC. Yang MC ada tabel itu Kak, yang di bagian akhir. ada Kak. Oh, yang kesimpulan gitu ya, Kak? Ya, Untuk di bagian sini, ini tuh kayak my choice atau main choice-nya kita. Choice-nya tuh yang kayak gimana. Jadi kayak intisari yang pertama sama kedua. Kalau untuk yang di bagian sini, terus untuk yang bagian sini tuh kayak utamanya kita pilih hal ini. Atau choice-nya itu cuma satu. Tuh, yang kita pilih, Kak. Itu terus selain dari ini disampaikan sama Kak Ana, dari Kak Dewi, tryout selain di British Council, pilihan lain di mana lagi ya Kak Usna? Thank you. Kalau tryout tuh setahuku ya Kak Dewi, ini boleh ditambahin sama teman-teman. Kalau untuk yang IDP, kita tuh bisa cobain tapi jatuhnya kayak yang soal pendek gitu. Kayak kita ada gambaran, oh ternyata seperti ini nuansanya, gini soalnya. Kalau IDP tuh di websitenya kayak gitu. Selain dari British Council, ada lagi tuh dari IELTS. Kalau teman-teman kemarin di kelas scoring, ada yang domisili di Bali, kalau nggak salah tuh di Kota Denpasar ya. IELTS. IELTS-nya tuh ada yang di Denpasar, terus ada juga tuh yang ada di Jakarta. Dua orang yang pernah cobain di periode yang berbeda. Tapi IELTS ini tuh juga di kota lain sih teman-teman. Makassar kalau nggak salah. Terus ada lagi Semarang tuh kayaknya juga ada ya. Nanti boleh dicek di website resminya IELTS. Cuma kalau dari teman-teman yang kemarin cerita dari kelas scoring itu, satunya tuh domisili di Bali, makanya ambil di Denpasar dan itu pertama kali aku dikasih tahu kalau ternyata IELTS menyediakan tryout-tryout seperti itu juga. Dan kan kalau kita misalkan bayarnya cuma di 600 atau 650 untuk semua skill dan kita dapat feedback, ini tuh bisa bikin kita kayak lebih ada gambaran sebelum official test yang bayarnya tuh lebih mahal ya teman-teman.
Karena di beberapa periode sebelumnya tuh juga sharing-sharing gitu. Harus lebih dari sekali ambil tes IELTS karena di skill tertentu tuh untuk angka tabel skornya belum mencapai targetnya. Meskipun overall skornya udah dapat kayak gitu. Jadi harus 2-3 kali official test dan 3 juta kali 3 kali kan ya lumayan ya. Gitu. Kalau untuk yang di British Council tuh setahu aku yang aku sampaikan sama teman-teman, kalau misalkan kita udah reservasi, sebenarnya tuh aksesnya berbayar. Cuma karena kita udah reservasi official test di situ, nah kita tuh bisa dapat free access gitu kalau dari ceritanya teman-teman kemarin. Dari Kak Ana, iya sama-sama Kak Ana. Dari Kak Dewi, IELTS bisa IDP berarti kita bisa lihat-lihat dulu ya Kak. Iya, bener. Temen-temen bisa cek nih di websitenya mereka masing-masing. Kalau yang paling banyak cabangnya tuh setahu aku BC sama IDP Kak. Kalau IELTS tuh lebih dikit cabangnya itu tuh. Tapi saranku yang dipilih sama teman-teman tuh nanti lebih deket sama domisilinya ya. Supaya nggak capek perjalanan, nggak yang harus berhari-hari gitu. Teman-teman nanti bisa kulik dan kalau misalkan nanti mau reservasi, jangan sampai lupa untuk teliti detail. Karena untuk official test terutama di BC sama EDP itu agak banyak list-listnya. Misalkan kayak di tanggal berapa, kan ada kalendernya gitu ya di website itu tuh. Misalkan ada kalender gitu di bagian tertentu, nanti waktu teman-teman pilih tanggal berapa, kan ada keterangan kayak ini untuk official test yang general training atau yang akademik, terus komputer atau paper. Terus ini tuh skill speakingnya apakah terpisah di lain hari atau mungkin di hari yang sama. Jamnya tuh biasanya bakal dikasih tahu. Terus untuk speaking tuh makin ke sini kan makin banyak yang virtual ya, teman. Terutama sepanjang tahun 2023 yang kemarin, dari Januari sampai Desember, hampir 100% teman-teman yang cerita sama aku tuh mereka dapat yang speakingnya untuk virtual. Jadi nggak ketemu sama examinernya face to face. Itu bisa cek lebih suka yang virtual atau mungkin yang ketemu face to face. Jadi detailnya seperti itu nanti bisa dicek. Kalau untuk yang virtual tuh rata-rata yang kemarin abis official test dan cerita sama aku, adanya tuh di BC teman-teman. Karena kebanyakan ambil di Jakarta, rata-rata dari teman-teman yang dapatnya BC Jakarta, speakingnya itu tuh virtual. Terus kalau untuk yang IDP itu biasanya ketemu face to face. IELTS itu tuh juga ketemu face to face. Cuma kurang tahu ya kalau di kota lain seperti apa. Tapi karena kemarin cukup banyak yang ambilnya di Jakarta, baru-baru ini juga. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau untuk yang speakingnya virtual di BC, terus kalau untuk yang di IDP sama IELTS itu biasanya kita ketemu face to face. Tinggal temen-temen lebih suka yang mana gitu. Ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman terkait pembahasan kita barusan. Atau mungkin udah aman ya. Nah, kalau udah aman, kita akan geser sama sesi untuk latihan hari ini. Jadi kalau untuk latihan hari ini tuh PR-nya kan untuk menuliskan full isi. Teman-teman nanti akan diminta untuk mengerjakan planning di bagian sini. Halaman 172 nih teman-teman. Pilih salah satu soal di halaman 172 dan kerjakan planningnya. Untuk planningnya. Untuk format planning ini tuh sama kayak yang kemarin kita bahas bareng di penugasan 2 meeting sebelumnya ya. Untuk formatnya tuh TS, SS, sama SD. Teman-teman bisa pilih dari salah satu suka yang di bagian sini. Terus nanti bisa dikerjain. Nggak harus yang kalimat lengkap. Frase-frase aja udah cukup. Asalkan aku sama teman-teman sama-sama paham. Ini pengembangan idenya kayak apa. Terus kalau untuk waktu pengerjaan, kita punya waktu yang lumayan banyak gitu. Sekarang ini kan jam 9 lebih 49 ya. Nanti kita akan bahas bareng 10 lebih 20. Untuk sekarang boleh dikerjain sama teman-teman.
Oke, ini kita akan mulai untuk bahas bareng. Teman-teman silakan copy planningnya ke chat Zoom ya. Kalau untuk yang pertama dibagikan sama Kak Angie buat advantages public transportation. Oh, untuk yang soal nomor satu. Disampaikan oleh soal pertama ini. In some countries, the government promotes public transport as the primary means of transportation and discourages private vehicle ownership. Untuk soal kali ini tuh ini dilakukan bersamaan ya teman-teman. Untuk public transportnya dipromosikan, terus untuk kepemilikan kendaraan pribadi ini dikurangin. Terus untuk tipe soal advantages and disadvantages, nanti itu berarti kita akan berikan penjelasan di dua poin. Untuk manfaatnya di bari satu, terus untuk bari duanya berisi kerugian. Karena informasi di dalam soal tertulis kali ini bentuknya jamak, advantages, disadvantages, dan dua-duanya dibahas. Biasanya tuh kita akan memberikan penjelasan dua rangkaian TS1 sama SD di dalam satu body gitu. Jadi ada dua manfaat sama dua kerugian. Terus untuk yang disampaikan sama Kak Angie di sini, the advantages. Public transportation is more eco-friendly than can preserve the surrounding environment. The carbon emissions per passenger of public transportation are less than using private vehicle in Japan. Hati-hati sama ini Kak, huruf kapital. The Shinkansen significantly reduces greenhouse gas emissions by providing an energy efficient alternative than cars and airplanes. Oke, cukup rapi ini Kak Angie. TSS sama nya bisa dipertahankan. Terus untuk kerugiannya, disadvantages public transportation usually takes quite a long time to travel and passes unnecessary roads to get to the destination. This downside can make people prefer to own cars because they are more efficient and flexible to get to their destination compared to using public transportation. Train or bus passengers must always stop at every station or bus stop, which can waste valuable time. Oke. Poin utama yang disampaikan sama KNG ini kan dia udah cukup rapi ya yang disampaikan untuk TS atau semestinya dari informasi general lebih spesifik sama yang paling spesifik udah oke, bisa dipertahankan. Tapi untuk pertimbangan yang lainnya Kak, di bagian soal kayak gini kan biasanya kita bakal sampaikan bentuk yang jamak ya Kak Enji. Jadi si advantages-nya itu tuh bisa dikasih dua nih. Misalkan kayak satu, ini tuh lebih ramah lingkungan. Terus untuk yang advantage yang kedua, misalkan lebih murah kalau kita lihat masalah maintenance kendaraannya ya. Kita lebih murah cuma bayar sekali perjalanan aja. Kalau di kota-kota besar yang udah ada TJ atau mungkin kayak MRT atau KRL, biasanya kan lebih murah untuk perjalanannya agak jauh ya. Terus untuk kerugiannya, satu untuk masalah inflexibility in time. Terus ada lagi itu tuh untuk masalah ini biasanya safety ya. Karena untuk di sebuah public transportation kan banyak banget orang-orang asing yang jadi pengguna juga di situ. Sehingga mungkin kurang baik kalau kurang bagus kalau misalkan kita lihat dari safety karena beberapa ada yang mungkin kecopetan atau mungkin kayak sexual harassment biasa gitu. Dari KNG, kalau dua gitu apa nambah paragraf ya Kak? Oh enggak, ini Kak, yang kemarin kita bahas bareng di bagian planning KNG. Oh, berapa ya kemarin tuh? Yang bagian sini Kak. Untuk soal kemarin kan dia permintaannya reasons sama solutions ya. Jadi meskipun tipenya beda sama yang dikerjain sama KNG sekarang, tapi penjelasannya tuh ada dua rangkaian TSS sama SD di satu body gitu ya. Nah, informasinya itu modelnya seperti ini. Sehingga kalau kita tuangkan ke isi lengkap, modelnya tuh di dalam satu body yang sama-sama ngomongin alasan. Alasan yang pertama dijelasinnya sampai yang bagian sini. Terus ini tuh untuk alasan yang kedua. Terus untuk yang solusi, otomatis kan ada dua ya, karena merespon dari dua permasalahan ini untuk alasannya. Sehingga untuk yang pertama, TSSMSD-nya itu ini. Terus untuk yang kedua, untuk yang bagian sini. Jadi kalau misalkan di dalam satu body yang sama tuh kita punya dua rangkaian TSSMSD, Kak. Nanti itu bisa disampaikan dalam bentuk berbarengan seperti ini. Cuma challenge-nya, ketika teman-teman mengerjakan soal yang emang permintaannya tuh dua rangkaian, di satu body, dia tuh agak rawan sama overlength. Jadi gimana caranya teman-teman untuk memberikan penjelasan yang kompleks dan efektif. Sama ada lagi itu tuh untuk time management. Karena kan semakin panjang isi yang kita tulisin, otomatis waktu yang dibutuhkan juga lebih lama lagi ya. Jadi harus diperhatikan di situ. Oh, ini untuk KNG.
Iya, sama-sama Kak. Terus selain dari punyanya Kak Enji, kita akan geser ke punyanya Kak Keira untuk yang soal nomor 2. Oke. Men and women can never share the same responsibilities at home and in everyday life. Do you agree or disagree? Untuk pertanyaan kali ini masuknya sama tipe opini, agree disagree, sehingga nanti yang disampaikan sama teman-teman untuk bari satu bari duanya mereka tuh harus selaras. Untuk yang manfaat, untuk yang setuju sama setuju, terus kerugian, untuk yang tidak setuju sama tidak setuju. Yang disampaikan sama Kak Keira di sini, men and women can share responsibilities because society has made progress toward equality. Berarti nggak setuju jatuhnya. The day many countries support gender equality where both men and women, ini hati-hati sama pengulangan katanya sama Kak Keira. Kalau subjek utamanya udah disebutkan di TS, nanti ke belakang kayak SS sama SD. Ini tuh boleh juga kita sampaikan pakai they, where they contribute to household and work task equally, atau mungkin in the same responsibility, sejenis itu. Jadi both men and women itu tuh kan udah kepake di TS-nya Kak Kira ya. Terus untuk SD, in many modern families, both partners work and share chores like cooking, cleaning, and taking care of the children. Oke. Terus untuk yang bagi dua, share responsibilities makes relationships stronger and reduce stress for both men and women. Oke. In the past, women were expected to do most of the houseworks, which caused stress and unfair pressure. Untuk yang SD, when both partners share, so they feel less stress, communicate better, and have healthier relationship. Nih, untuk poin utamanya Kak, SS-nya Kak Keira, dia tuh macam comparison di masa lalu. Kak Keira masih ingat nggak pas kita kemarin perbandingan sama masa lalu ya? Hanya tuh kayak gitu. Sedangkan untuk yang disampaikan sama TS-nya itu tuh untuk yang sekarang-sekarang ini Kak Keira. Jadi saranku kalau memang yang TS-nya itu tuh yang sekarang-sekarang ini bisa mengurangi stres, untuk yang SS-nya itu tuh nanti boleh disampaikan, mungkin bisa mengurangi beban pikiran, atau mungkin bisa juga itu tuh mengangkat beban, less burden to bla 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 for everyday responsibility. Saranku untuk poin utamanya yang bagian SS sama SD, nanti itu bisa semakin spesifik sama halnya apa yang disampaikan di bagian TS-nya gitu ya, bukan SS yang membandingkan di masa lalu. Karena jatuhnya tuh kalau gitu dia ke arah comparison gitu. Ini boleh dicek kembali sama Kak Keira. Terus untuk yang overallnya itu tuh terutama di baris satu, pengembangan TS sama SD-nya itu tuh menurutku cukup rapi, bisa dipertahankan. Tapi untuk pengulang kata yang sama Kak, misalkan kayak men and women, untuk yang paragraf baris satu itu ya, nanti bisa dikasih ke bentuk seperti pronoun, sehingga kita nggak mengulangi kosakata yang sama. Masukannya mungkin itu, tapi udah cukup baik. Tinggal SS dari duanya sama SD di bawahnya tinggal disesuaikan. Ini dari Kak Kira. Terus yang udah lagi dari Kak Ana yang pertama berarti. More efficient in terms of time. Public transportation usually has its own way, which is separated from public vehicles, so it will avoid the traffic jam. For instance, Jakarta, there is public transportation called Transjakarta, which has its own busway. Oke, oke. More efficient in terms of itu tuh nanti bisa diparafrasein kembali sama Kak Ana ya. Jadi masukannya sejalan sama apa yang aku sampaikan buat Kak Kira. Informasinya kalau bisa kita cari sinonim, parafrase, atau mungkin bisa juga itu tuh term yang sejenis lainnya. More efficient in terms of energy source or eco-friendly. The use of public transport massively can save non-renewable energy consumption in country. Nowadays, most private vehicles, karena dikatakan most, ini kan pasti kebanyakan ya. Setara kayak kita mengatakan majority, such as car and motorbike still use gasoline as its main fuel. Oke, poin utamanya itu bisa, tapi saranku untuk yang di bagian SD ini, Kak, contoh dari public transport yang bisa mengurangi penggunaan energi itu apa? Misalkan kayak kita mau ngomong kereta, itu kan juga lebih banyak mengangkut passenger ya, lebih banyak mengangkut users, manusia, yang mana kalau dibandingkan sama kendaraan pribadi, pasti bakal lebih banyak energi yang dihabiskan. Mungkin arahnya ke sana. Terus untuk yang bagi dua dari kerugiannya, mass transportation don't atau does not cover, bukan not covered.
Kita mungkin bisa katakan mass transportation doesn't cover in all areas. Some people have to spend more time and energy to go to nearest bus stop and railway station. People living in fairly remote areas. Untuk yang di bagian SS beradi duanya ini, Kak, dia kan ngomongin masalah waktu ya, nyinggung waktu. Padahal di badi satu, Kak Ana tuh mengatakan ini cukup baik dari efektivitas waktu. Jadi kan kayak agak kontradiksi ya. Kalau misalnya teman-teman udah kasih penjelasan untuk time management di bagian advantages, yang disadvantages itu kalau bisa nggak berhubungan sama waktu. Ini boleh dicek kembali. Barangkali kalau yang bagian sini tuh mau kita pertahankan untuk yang masalah waktu. Untuk yang di bagian disadvantages, nanti itu bisa kita arahkan untuk lokasi. Jadi lokasinya itu tuh nggak semuanya tercover. Jangan diarahkan sama time, tapi untuk lokasi, distance, atau mungkin bisa juga itu tuh rutenya tuh di daerah tertentu aja. Nah, fokusnya ke sana, Kak. Biar nanti nggak terkesan kayak saling tackle penjelasan sendiri gitu ya. Terus untuk yang terakhir, registered or local government revenue from vehicle taxes. Vehicle taxes are a significant contributor to local government. Oke, oke. Ini perspektifnya pemerintah yang mereka dapatkan. In some regions in Indonesia biasanya private vehicle taxes contribute more than sekian to revenue. Oke, untuk poin utama di bagian terakhir ini cukup cukup baik, tapi pengulangan kata yang sama Kak, kayak revenue, vehicle taxes, terus ada government. Ini nanti bisa diparafrasekan kembali sama Kak Ana. Secara umumnya itu cukup baik, tapi untuk masalah pengulangan kata yang sama, sama pengembangan ide yang berhubungan sama waktu tadi ya, nanti bisa dicek kembali. Terus selain sama Kak Ana, yang terakhir dari punya Kak Dewi untuk soal yang pertama, one significant benefit of prioritizing public transit is the reduction in environmental pollution. Optimizing the use of mass transit systems, particularly in urban areas, has been shown to decrease both air and noise pollution levels. For instance, according to Suara Merdeka Jakarta, the perception of approximately sekian million train passengers contributed to sekian reduction in air and noise pollution across the city. Oke, poin utamanya udah cukup baik, bahkan sama Kak Dewi udah dikasih penjelasan berupa data. Nah, tapi ketika teman-teman nanti official test, data ini kan nggak segampang waktu kita latihan di rumah ya carinya tuh. Saranku untuk variasi ini tuh nanti bisa teman-teman sampaikan untuk yang kepikiran saat itu tuh apa. Kalau untuk masa data-data ini kan jelas bagus ya untuk SD. Cuma waktu kita official test nanti, kita kan nggak bisa buka HP untuk browsing internet atau googling data terkait tema yang sedang kita bahas bareng. Sedangkan nanti waktu kita official test tuh kita nggak tahu nih bakal dapat pembahasan tema apa. Terus dia itu tuh bakal kita sampaikan dalam tipe soal yang apa, kan kita nggak tahu ya. Sedangkan kita mungkin memiliki expertise di bidang tertentu, tetapi mungkin belum mengcover ke semua topik yang ada di dalam soal writing IELTS. Saranku, untuk soal-soal yang masuknya ke SD ini, teman-teman bisa kasih penjelasan yang contohnya itu tuh berupa hal-hal yang kita bisa notice sehari-hari. Contohnya itu kayak yang disampaikan sama punyanya Kak Ana, Kak Keira, sama punyanya Kak Enji di bagian atas-atasnya kan ini nggak ada data, tapi emang kelihatan, oh ini di dunia nyata tuh seperti itu emang ada di Jepang seperti ini. Ini kan udah terbukti gitu ya. Nah, saranku untuk Kak Dewi, nanti tuh mungkin boleh dibiasakan ke bentuk seperti itu, Kak. Bukan berarti jawabannya Kak Dewi di SD salah, enggak ya. Tapi kalau kita nanti tuh waktu official test, kita nggak punya keleluasaan untuk buka internet, buka HP, untuk browsing sama data-data ini. Dan kalau kita misalkan menyampaikan data yang asal atau mungkin datanya tuh dengan angka yang tidak tepat atau kurang akurat, jatuhnya kan juga masuknya ke penjelasan yang agak nanggung ya. Udah di-mention tapi mungkin belum akurat. Ini tuh juga malah mengurangi nilai dari TA gitu. Terus untuk yang body dua disadvantages, despite its benefits, benefit yang disampaikan sama Kak Dewi kan cuma satu ya. Jadi ini nggak bisa disampaikan bentuk yang jamak. Despite its benefit berarti promoting public transport at the expense of private vehicle ownership can have adverse effects on the economy, particularly the automotive manufacturing sector. Produsen. A substantial decrease in per vehicle demand is often associated with job losses and a declining industrial performance. Recently, September 2nd, Indonesian Purchasing Manager Index dropped to 7.7% in manufacturing activities. Oke. Nah, saranku Kak, kalau untuk yang masuk di bagian SS-nya Kak Dewi, dia tuh kalau bisa berhubungan sama
bentuk yang berkurangnya pendapatan dari perspektif para bisnis owner. Karena kan konteksnya kali ini kita ngomongin dari pemilik ini ya, kayak pabrik-pabrik gitu, otomotif, entah untuk yang mobil atau untuk yang motor macam-macam. Nah, untuk yang SS, dia itu kan berhubungan sama perspektif dari employee. Kalau kita ngomongin job losses, otomatis kan perspektifnya dari employee. Kalau dilihat dari perspektifnya si business owner atau mungkin dari pabrik-pabrik ini, otomatis mereka yang harus mengurangi atau memangkas jumlah karyawan. Mereka yang mendapatkan penurunan pemasukan atau mungkin income. Nah, jatuhnya itu tuh gitu, Kak. Kalau kita tarik dari TS, SS, sama SD, kemarin kan teman-teman diarahkan untuk fokus ke satu inti ya. Kayak kesehatan ya udah kesehatan semua, lingkungan lingkungan semua. Sama ada lagi, jangan sampai lupa, kita akan fokusin ke satu stakeholder. Kalau misalkan sekali di dalam satu rangkaian TS, SS, sama SD, kita fokusin itu dari perspektifnya government. Dari awal sampai akhir, sebaiknya konsisten dari perspektif government. Cuma kalau misalkan kita ambil dari perspektifnya para pengusaha atau mungkin dari pemilik pabrik ini, dari awal sampai akhir, fokusnya itu dari pemilik usaha itu, gitu. Ini sih tambahannya untuk Kak Dewi. Dari Kak Ana, iya sama-sama Kak. Dari Kak Dewi, nanti Kak Dewi lebih ke common sense atau iya bener lebih baik itu tuh ke pengetahuan yang kita tahu dari sehari-hari. Karena kalau misalnya teman-teman terbiasa untuk menggunakan pakai data berapa persen dari ini kan dia nggak salah. Tapi waktu kita official task kan kita nggak tahu ya nanti bakal dapet tema seperti apa dan belum tentu data yang kita ketahui itu tuh cocok sama yang akan kita kerjakan di soal nanti gitu. Ini sih tambahin buat teman-teman. Paling kalau secara umum tuh aku pengen ngingetin masalah time management sih teman-teman. Selama kita kelas bareng, terutama untuk yang masuk di writing ya. Kemarin writing kelas 1, teman-teman dibiasakan untuk analisis pakai planning. Ini language-nya gimana, groupingnya kayak apa, overview, terus macam-macam kita akan garis bawahi di situ. Hari ini ketika teman-teman ngerjain writing kelas 2, diarahkan untuk memiliki TSS sama SD yang cukup teratur. Ini dari perspektifnya siapa, bidang atau temanya kayak gimana. Nah, informasi yang disampaikan kayak gini kan sebenarnya merupakan coretan kita di kertas buram. Kalau ini pertama kalinya teman-teman latihan IELTS, mungkin waktu yang diperlukan kita untuk mengerjakan satu pasang typing kayak tas 1 sama tas 2 bakal lebih dari 1 jam ya. Yang mana kalau awal-awal belajar itu tuh sangat wajar. Misalkan aku punya target 4 minggu gitu ya. Nanti 4 minggu kemudian, bulan depan, aku tuh mau official test. Saranku kalau teman-teman di titik yang sudah menguasai konsep dari masing-masing writing, di tas 1 sama tas 2, silakan fokus sama masalah time management. Misalkan ya, untuk minggu pertama aku latihan, Senin sampai Sabtu, mungkin nggak masalah nih. Aku masih ngerjain total 2 jam untuk 2 tas itu. Aku buka-buka internet, kamus, buku catatan, ini tuh konsepnya gimana, nggak masalah. Minggu pertama. Tapi untuk minggu yang kedua, silakan dikurang-kurangin. Kalau awalnya tuh 2 jam, kita bisa kurangin misalkan 1 jam lebih 45 menit. Tapi ini cuma boleh buka buku, nggak boleh buka internet. Terus minggu ketiga nih, misalkan udah harus 1 jam setengah menit, 1,5 jam, atau mungkin kayak 1 jam lebih 15 menit, terus privilege untuk buka buku, buka internet, kita kurangi lagi. Sampai untuk kayak minggu terakhir, minggu keempat, teman-teman tuh kalau bisa udah memiliki kebiasaan atau habitnya itu tuh udah sesuai sama kita official test. Jadi untuk informasinya tuh kita nanti bakal sampaikan bentuknya kayak semakin berkurang privilege-nya teman-teman. Kalau untuk yang awal kan jadinya kita kayak berusaha untuk memahami konsep, mengaplikasikan ke isi kita, meraba-raba ini tuh apa yang kurang. Cuma untuk yang ke belakang, kita beneran nggak punya kesempatan terlalu banyak untuk masalah time management, sehingga dari yang disampaikan sama teman-teman, kita kayak berusaha seefektif mungkin. Dan kalau misalkan nanti teman-teman ada yang pakai paper gitu ya, paper tuh biasanya kan halaman yang pertama dia ada tulisan identitas, terus atasnya itu dia ada space kecil banget sebelum yang bawahnya tuh dia ada garis-garis untuk kita tulis isi. Dari teman-teman di kelas offline sebelumnya, dulu itu tuh ada yang emang harus nulisin TSS sama SD, beneran nggak bisa lepas. Tapi apa yang ditulisin tuh semakin berkurang-berkurang gitu teman-teman. Kalau yang kita bahas sekarang kan dia kalimat-kalimat lengkap ya, kebanyakan dari yang disampaikan sama teman-teman. Cuma nggak mungkin.
kita tuh mau tulis kalimat lengkap karena masalah efektivitas waktu, terus coretan di kertas berem juga nggak ada ya waktu kita pakai paper di skill untuk writing. Makanya yang ditulis atau dicoret-coret itu tuh di bagian atasnya identitas yang space-nya kecil banget, ditulisin pakai pensil, ditulis kecil-kecil gitu. Misalkan ekonomi, finance, terus ini budget for apa. Jadi tulisin kecil-kecil banget. Jadi saranku kalau misalnya nanti teman-teman sudah terbiasa sama format yang ada di setiap tipe soal, ini mau diapain, rangkanya, kata kuncinya. Terus teman-teman tuh udah terbiasa sama ritmenya TS atau sama SD. Kalau bisa tuh pelan-pelan ini dibuat lebih ringkas, sehingga nanti waktu official test teman-teman tuh jatuhnya kayak memiliki mental note. Ini tuh di dalam pikiran kita nanti menghubungkan A, B sama C. Terus ada lagi bagi dua, kita mau lanjutin D, E sama F. Jadi keterangan di bagian sini nggak akan menyulitkan teman-teman untuk tuangkan ke isi lengkap. Karena waktu official test butuhnya itu tuh ya tadi, untuk yang isi lengkapnya ya, bukan merupakan bentuk dari planning. Gitu. Oh, ada yang baru kirim. Dari Kak Ihwanka, maaf terlambat kumpul ini, semoga masih bisa direview. Untuk yang soal pertama, private vehicles are decreasing in several countries because they are promoting, oh, they are ini untuk countries-nya. Promoting public transportations as a main transportation. Oke. Untuk yang di intro ini kan sama kayak yang disampaikan para proses juga ya. Saranku ini perspektifnya dari siapa atau stakeholdernya oleh siapa tuh disampaikan juga Kak Iwan. Jadi yang disampaikan di bagian sini ini dialami oleh siapa atau perspektifnya siapa. Kalau soalnya tuh nyebutin, nah kita di parafrase juga harus sebutin ya. Traffic jams will be reduced and provide benefits for the community. However, people in areas that are not served by public transportation will have difficulty in mobility. Untuk kalimat traffic jams will be reduced and provide benefits. Maksudnya tuh apakah traffic jams provide benefit? Karena ini kalau dipotong, terus Kak Iwan masukkan dalam bentuk klausa yang compound gitu ya. Subjek utamanya tuh agak aneh kalau kita arahkan sama traffic jam. Traffic jams will be reduced. Traffic jam provide benefits. Ini kan agak aneh ya. Jadi subjek utamanya silakan dicek lagi sama Kak Iwan. Terus untuk kata kunci di bagian sini, benefitnya udah dimunculin. Terus untuk yang kata kunci ini Kak, disadvantages, nanti nggak ada salahnya buat di-mention sama Kak Iwan. Misalkan kita mau bilang drawback, disadvantage, negative aspect, pokoknya kedua sisi ini tuh kita akan singgung kosakatanya. Terus untuk yang di bagian beri satu condition, can reach all area utilization is very beneficial for society because it reduces traffic jam. Ini kayak pengulangan informasi yang sama Kak, using public transportation, hati-hati sama redundancy ya. Can save expenses, energy, and time. Nah, saranku gini, kalau misal dari awal Kak Iwan tuh mau fokusin sama mengurangi traffic jam dari TS, SS, sama SD, fokusnya tuh si traffic jam itu Kak. Misalkan, kita mau kasih penjelasan ya, congestion, itu kita pertahankan. Mengurangi traffic jam, kita pertahankan. Tapi si SD itu tuh jangan diarahkan sama keuangan. Kayak energy, time, yang mana sama-sama bener ya, karena masalah traffic jam. Saranku, nanti untuk yang di bagian contoh ini Kak, diarahkan berkurangnya traffic jam itu tuh contohnya kayak menurunnya bottleneck atau mungkin waktu tempuh itu tuh dia masih erat kaitannya sama traffic jam. Tapi kalau kita ngomongin energi sama save expenses, arahnya kan agak kemana-mana ya. Padahal ini contoh, harusnya sangat spesifik. Terus untuk yang bagi dua, there are still areas that aren't covered by public transportation. People still need to use public vehicles to travel. Traveling by motor, bike, and car is more efficient than having to go to bus stops and stations from the home. Oke, saranku untuk yang beli duanya nanti, Kak Ivan bisa fokusin sama terbatasnya atau mungkin ini tuh belum mengcover di remote area. Jadi kata kunci kayak remote area. Terus ada lagi itu tuh kayak yang berhubungan sama station, lokasi dari station terdekat atau mungkin halte bus kayak bus stop itu tuh nggak ada di setiap titik atau sudut kota. Nah, kata kunci itu nanti bisa ditambahkan sama Kak Iwan sebagai penekanan LR-nya, tapi pengulangan kata yang sama nanti bisa dicek kembali ya, supaya nggak ada repetisi kata atau redundancy yang sangat kelihatan. Gitu, sama tambahannya advantages, disadvantages, lebih baik ada dua rangkaian. Terus selain dari punya keiklan barusan dari Kak Dewi,
Harusnya kalau berdasar pengalaman murid-murid kakak sana ada tipe yang rapi membuat planning di sticky notes dulu, adakah tipe yang langsung menulis mengalir dari pikiran tapi dia nggak overlapping dan masih terus rapi. Kalau untuk ini tuh tergantung sama banyak yang latihan sih Kak Dewi. Kalau yang aku temuin ya, banyak kasusnya kan kita nggak terbiasa sama format di SS sama SD. Apalagi orang Indonesia, biasanya tuh kita kayak menyampaikan backgroundnya dulu, kemana-mana, begini, 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 baru intisari di ya. Dan pelan-pelan tuh dikurangin. Di awalnya tuh kalimat lengkap gitu. Satu kata demi satu kata ditulisin kalimat lengkap. Terus berkurang. Jadi frase-frase. Kayak tanda strip. Terus cuma satu kata. Sampai akhirnya itu tuh bisa nggak menggunakan background apapun atau planning apapun. Dan bisa dituangkan ke isi langsung. Tapi prosesnya tuh emang agak lama. Dan kalau aku lihat alurnya ya Kak. Dari teman-teman kemarin. Karena emang terbiasa dengan pola TSS sama SD dulu ritmenya seperti ini, di berbagai latihan udah terbiasa sama flow-nya, baru nanti dikurang-kurangin sampai kata kuncinya cuma satu kata, satu kata, satu kata, dan ini tuh nggak ditulis sama sekali gitu. Jadi kayak angsur-angsur ya jatuhnya tuh tuh. Kalau untuk yang langsung dituangkan tanpa latihan planning-planning kayak gini, di siswa-siswa kemarin tuh justru malah kayak ngikutin apa yang ada di benaknya. Misalkan kayak ini nih, nanti tuh biar kita lebih menyelamatkan lebih mudah menyelamatkan lingkungan. Terus polusinya begini-begini, CO2 bla bla bla. Yang mana CO2 itu tuh juga bisa terdapat di kendaraan seperti ini sehingga CO2 bla bla bla. Arahnya tuh malah menjelaskan CO2. Jadi kayak kalau kita mau memberikan penjelasan tanpa dibuat planning, biasanya kayak kita menyambung penjelasan itu sama informasi yang melintas di benak kita tanpa kita filter atau tanpa kita cek lagi ketika dibaca ulang dari awal ternyata kok agak nggak nyambung atau malah agak kemana-mana dan ini tuh malah memiliki PR baru ya. Jadi saranku kalau misalnya teman-teman pengen memiliki eh, kebiasaan seperti itu, nanti tuh bisa dimulai dari TSS sama SD yang kita udah tahu konsep pengembangannya, terus kita kurang-kurangin sampai akhirnya kita udah terbiasa dengan mental note tanpa kita tulisin coret-coret itu, kita bakal tuangkan ke isi lengkap langsung. Tuh, ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman. Kalau mau disampaikan juga boleh ya. Iya, sama-sama teman-teman. Nih, terus kalau untuk yang post-test ya teman-teman. Post-testnya kan kalau sesuai sama jadwal berarti besok ya. Teman-teman yang available untuk mengikuti proses post-test dari awal sampai akhir bisa memberikan konfirmasi kehadirannya di grup WA. Tapi kalau misalkan berhalangan kayak, wah besok nggak bisa Miss karena ada masalah pekerjaan harus keluar kota, nggak bisa juga ikut susulan, jadi nggak bisa mengikuti post-test, itu pun juga nggak masalah ya, karena emang sifatnya dia nggak wajib. Terus kalau untuk overallnya besok, rencananya tuh kan besok ada 4 skill nih teman-teman. Dari listening, reading, speaking, writing. Dia tuh paling nggak ada mungkin 3,5 jam ya. Kalau kita mulainya jam 9, kemungkinan baru selesai jam 12:30 atau jam 1 gitu. Nah, bisa dialokasikan waktu untuk besok sedikit lebih lama daripada meeting kita biasanya ya. Terus kalau untuk yang berhubungan sama speaking, speakingnya itu tuh dia bakal langsung 3 part. Part 1, part 2, part 3 nonstop. Kalau misalnya ini baru banget bagi teman-teman atau belum terbiasa speaking yang langsung all dari awal sampai akhir, nanti boleh cari sumber-sumber latihannya dari YouTube, termasuk kayak kemarin yang sempat kita bahas bareng di kelas, yang aku rekomen beberapa link YouTube itu, nanti bisa digunakan sebagai salah satu sumber belajarnya teman-teman. Terus website yang bisa lihat fonetik simbol suatu kata itu apa ya, Kak? Fonetik simbol. Kamus mungkin ya yang dimaksud sama Kak Ana. Kalau yang biasanya aku pakai sama teman-teman, kamusnya tuh Cambridge. Jadi kalau di HP tuh dia ada aplikasinya sih kalau teman-teman cek di ini Google Play Store.
Tapi kalau misalkan mau cek dari website, ini tuh ada website yang aku sampaikan ke chat Zoom. Jadi boleh dicek sama teman-teman di situ. Dari Kak Dewi, misal pilih susulan, ada di tanggal berapa saja, Kak? Kalau kita tuh kan official testnya besok tanggal 16 ya. Untuk susulannya tuh berarti di hari Jumat, teman-teman. Tanggal 17 Jumat pagi. Mungkin nanti bisa teman-teman kerjain dulu dari 3 skill baru kita speaking, atau mungkin kita speaking dulu baru ke pengerjaan 3 skill lain gitu. Jadi teman-teman bisa langsung kasih di situ ya. Misalkan kalau susulan Hafid dalam kurung susulan Jumat pagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan besok bisa malah lebih baik karena kita bisa segera menyelesaikan programnya lebih awal gitu. Ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman? Dari Kak Ana udah oke, udah aman. Nah, ini ya. Untuk meeting terakhir kita dari Kak Dewi, iya sama-sama Kak. Untuk meeting terakhir kita sebelum kita besok post test, akhirnya kita menyelesaikan pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan dari total 4 skill. Kalau misalnya teman-teman ada yang merasa, kok konsep yang kemarin agak lupa ya, silahkan dipelajari kembali. Terus latihan-latihan di rumah juga nggak ada salahnya. Sebelum besok kita akan ada post test. Dan karena ini meeting terakhir kita, selama kita kelas bareng, pasti aku juga ada kekurangan yang aku sadari dan nggak sadari selama kita kelas bareng ya. Semoga dimaafkan sama teman-teman. Harapannya selama kita kelas bareng tuh kita sama-sama belajar untuk perspektifnya IELTS ini seperti apa. Dan nanti syukur-syukur materi sama latihan yang kita pelajari di kelas berhasil menemani perjalanan IELTS-nya teman-teman. Karena kalau untuk perjalanan IELTS tuh kan kayaknya nggak mungkin ya. Kayak cuma seminggu kita baru kenal IELTS terus langsung dapat semua mua bagus di seluruh skill kayaknya nggak lama. Sehingga untuk pembelajaran kita kemarin harapannya tuh berhasil menemani perjalanan IELTS ya teman-teman. Semoga besok waktu proses dilancarkan hingga nanti official test juga dilancarkan hingga akhir dan teman-teman mendapatkan best score yang ingin dicapai. Itu. Ini. Kalau untuk PR sama seperti biasa, nanti teman-teman bisa kerjain latihan kali ini bisa pilih salah satu aja dituangkan ke isi lengkap dari yang tadi kita bicarakan untuk masalah planning planning gitu. Ini sih tambahannya buat teman-teman. Dari Kak Dewi, makasih banyak ilmu dan insight-nya ya Kak. Iya, sama-sama dari teman-teman juga. Semoga sama-sama enjoy untuk mengikuti kelas kita. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, boleh kita sambung melalui WA. Kalau misal sejauh ini teman-teman nggak ada pertanyaan terkait, kita akan akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam, terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak.